pagi, siang, malam, sore bagi kalian semua. Masih bersama Usup TV. Nah, biar tidak canggung, mari ucapkan Assalamualaikum. Sebelum kita masuk ke dalam video, jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya untuk membantu channel ini semakin berkembang. Masuk intro. Oke, tak usah berlama-lama. Yuk kita bahas. Kabupaten Bogor. Mungkin sudah tidak asing di telinga kalian. Kota Bogor merupakan kota wisata dan masyarakat di sana yang ramah-ramah. Namun pasti ada orang yang ada-ada saja kelakuannya. Kalau saya menyebutnya itu terlalu random ya. Yuk, mari kita masuk ke kasus pembunuhan berantai yang terjadi pada tahun 2021 silam. Seorang berinisial MRI 21 tahun, warga Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ditangkap polisi pada hari Rabu bulan Maret 2021 malam. MRI diduga membunuh dua perempuan dalam waktu yang berbeda di kawasan Puncak Bogor. Waduh, ngeri nih. MRI memperdaya DP 17 tahun dan EL 23 tahun, baik serial killer atau pembunuhan berantai dengan tujuan kepuasan nafsu membunuh lalu menguasai harta benda korban. Aduh, ini motivasi orang ini gimana? Apa terlalu nafsu ya? Pembunuhan ini terungkap setelah tim gabungan Polresta Bogor Kota, Polresta Bogor, dan Direktorat Reskrim Kriminal Umum Polda Jabar bekerjasama melakukan penyelidikan. Korban pertama merupakan anak di bawah umur yang ditemukan tewas terbungkus plastik di Kota Bogor pada 25 Februari 2021. Waduh, ngeri nih hidup di negeri Konoha. MRI kemudian menghabisi nyawa EL yang juga kenalannya di media sosial. Waduh, kalian nih harus berhati-hati di media sosial. Memang banyak orang bermuka dua, tapi saya kebanyakan orang bermuka tiga. Yuk lanjut. Perempuan dewasa ini juga ditemukan tewas dalam kondisi berdarah di bagian mulutnya. Jenazah ditemukan di Kabupaten Bogor pada 10 Maret 2021. Pembunuhan berantai dilakukan dalam 2 pekan dengan kecenderungan menikmati meninggalnya 2 korban. Waduh, ini kok sangat ngeri sekali kasusnya. Waduh. Berawal dari medsos. Tuh, kalian harus hati-hati kalau kenalan di media sosial. Sebelum melancarkan aksinya, MRI terlebih dahulu mengajak berkenalan korbannya dengan jurus rayuan manis di media sosial. Tuh, para wanita, Anda harus hati-hati dengan para laki-laki buaya. Mending kalau laki-laki buaya ya. Kalau laki-laki seperti ini, pembunuh. Waduh. Para korban kemudian terperdaya, apalagi ditambah iming-iming uang yang akhirnya berujung kencan buta di jalur puncak. MRI kemudian mengajak korban ke sebuah penginapan untuk memadu cinta. Waduh, maksudnya apa ini memadu cinta? Apakah bercocok tanam? Setelah melampiaskan birahinya, waduh,
Gimana ini bisa terjadi? MRI mencekik leher teman kencangnya itu dengan sadis. Waduh. Setelah memastikan korbannya tewas, MRI mengambil harta milik korban seperti perhiasan, uang, dan ponsel. Ini mah pencopet namanya. Aksi biadab ini dilakukan di tempat penginapan yang sama, hanya berbeda kamar yang digunakan. Waduh, ini sepertinya sudah direncanakan ya. Dari dua korban ini, motivasinya masih sama, supaya bisa berkencan dan menikmati korban, kemudian menguasai harta korban. Sasarannya perempuan, karena mudah dia kuasai. Waduh, memang wanita itu mudah dikuasai. MRI yang bekerja sebagai penjual online ini kemudian membungkus jasad korban dengan cara menekuk badan korban ke dalam plastik, lalu memasukkannya ke tas karir atau ransel gunung. Menurut pengakuannya MRI, ia memikul tas besar tersebut menggunakan motor ke lokasi pembuangan yang masing-masing berbeda waktu dan tempat. Ini mah namanya pembunuhan yang sangat sadis. Tanpa rasa bersalah, MRI menarik jasad korban dari dalam tas gunung tersebut, lalu membuangnya begitu saja di tempat terbuka. Menurut Sulistyo, apa nih, sangat mengerikan sekali. Pembunuhan pertama dibungkus plastik, sedangkan yang kedua hanya dimasukkan ke dalam tas. Dua lokasi pembuangan mayat tersebut sengaja di pinggir jalan yang mudah diketahui masyarakat. Waduh, ini maksudnya apa ini? Motivasi bunuhnya itu apa gitu loh? Kok seperti ini? Bingung sendiri bacanya ini. Untuk pembunuhan yang pertama, DP, menurut tersangka, ia datang secara tiba-tiba dengan keinginan membunuh, tetapi pembunuhan yang kedua, EL ini dipersiapkan. Punya tunggal dilakukan secara sadar, dan hasil interogasi bahwa tersangka tidak jera dengan pembunuhan yang pertama. Tersangka ditangkap di tempat persembunyian terakhirnya di kosannya wilayah Depok. Hasil keterangan 15 saksi yang diperiksa. Si pembunuhan berantai ini terungkap setelah dilakukan penelusuran jejak digital tersangka. Jejak digital dari ponsel tersebut memberi petunjuk awal bahwa ada korban kedua yang tak lain adalah EL. Mengenai kematian EL, diduga kuat korban mengalami kekerasan seksual sebelum dibunuh. EL ditemukan warga dalam kondisi membungkuk miring ke sisi kiri. Korban mengenakan setelan kemeja dan jaket abu-abu, celana jeans, dan mengenakan sepatu. Dalam proses penyelidikan dan rekonstruksi, raut wajah MRI hanya datar dan tidak menunjukkan rasa penyesalan. Emang biadab nih orang lah. Mayat yang kedua ini enggak saja bungkus plastik, tapi langsung saya keluarin saja karena kondisinya dilipat di dalam tas ransel, ujar MRI di hadapan polisi. Waduh, ini mah kebanyakan nonton film killer, yakin dah. Ia disangka melanggar pasal berlapis meliputi kekerasan anak di bawah umur, pencurian, hingga pembunuhan berencana. Waduh, ini mah psikopat namanya. Kalau di sini teh namanya psikopat ya. Kalau di Jawa itu namanya apa ya? Psikopat ya, seperti kopet. Kopet itu tai ayam tuh lencong ya. Begitulah. MRI disangka melanggar pasal 76C JU pasal 80 ayat 1
dan 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian disangka melanggar pasal 340 subsidiar 338 subsidiar dan 365 ayat 3 KUHP atau pembunuhan berencana. MRI terancam pidana maksimal berupa hukuman mati. Nah, ini yang ditunggu-tunggu pemirsa. Hukuman mati. Oh, mampus kau. Semoga tidak ada orang-orang yang seperti ini lagi, karena ini sangat gimana ya, menakutkan kalau ketemu orang seperti ini. Itu gimana gitu loh, kebanyakan nonton film pastinya. Oke, menurut Mimin ini sudah cukup membuat mulut Mimin lelah. Cukup sampai di sini dulu. Mimin ingatkan lagi, jangan lupa subscribe dan hidupkan lonceng notifikasinya untuk membantu channel ini semakin berkembang. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih.